Terus yang kedua ya kita nggak boleh takut. Kadang gue bingungnya ini, bukan bingung ya. Ini sekali lagi nih, jangan sampai kita termakan dengan ucapan-ucapan rejim yang menyebut bahwa sebebas-bebasnya demokrasi ada batasnya. Kata bebas dan batas pun gak bisa nyambung kan menurut gua. Bahkan sudah jelas ya pasal-pasal penghinaan presiden mah gak ada. Yang ada sekarang undang-undang apa ITE ya, yang masih berlaku. Itu yang membuat kita kadang memang takut sebenarnya satu sisi untuk menyuarakan pendapat dan sebagainya gitu kan. Cuman yang perlu ditekankan sekali lagi, lu hidup, lu berdampingan dengan politik, sesuatu hal yang gak bisa lu pisahkan. Bisa lah teman-teman belajar tentang sosiologi politik tuh. Itu kan bagaimana makhluk politik itu berinteraksi, ya bernegara dan sebagainya. Filsafat politik pun begitu. Artinya apa? Karena lucunya itu kita memang dihadapkan dengan sistem yang sedikitnya radikal dan memaksa kita. Jadi kayak kebanyakan pemerintah itu mengasih pilihan yang dimana pilihannya ini gak sesuai dengan kita banget. Ya kan? Ya pesanan lah. Iya, lu mau gak mau nih. Gitu tuh. Dan itu yang membuat apa ya ibaratnya yang membuat akhirnya kita jadi terjebak sebenarnya di dalam lingkaran itu. Jadi ya sekali lagi lah, gue orang yang nggak setuju, bukan nggak setuju lah, nggak banget gitu kan ngebahas pro kontra metode gerakan mahasiswa provokatif dan sebagainya. Iya provokatif menurut gue provokatif aja nggak apa-apa sebagai bentuk hegemoni agar supaya gerakan masyarakat itu lebih besar. Gitu. Nah, ya kan? Dalam riset gua soal Ali Hamzah ini, dia adalah salah satu orang yang menunjukkan bukti protes atau bentuk protes terhadap negaranya adalah tidak membeli produk yang dijual oleh Pertamina. Jadi dia ini udah mulai pergi ke Shell. Dia bilang, gua nggak apa-apa rela ngantri-ngantri daripada gua harus mendukung upaya-upaya korupsi lainnya. Salah satunya Pertamina. Pertamina kan belakangan rame banget ya, kuadriliun dia kerugiannya. Ya. Gua rasa apa ya, ya bagus gitu lah. Ini bentuk protes yang dia lakukan gitu ya. Tapi apakah itu akan menjadikan tetap bagus ketika dia mengecilkan gerakan? Gua rasa enggak. Karena sebetulnya kalau orang udah mahasiswa nih, beberapa mahasiswa yang gua rasa baru masuk atau semester baru gitu ya, mereka mengikuti gerakan itu karena mereka kesel sama negara, mereka kesel sama kebijakan-kebijakan gitu, yang anti rakyat, dan gua nggak ngelihat ada unsur politisnya. Alain de Salvador, dia presiden Chili, dia itu pernah bilang jiwa muda itu kalau dia nggak berontak dan nggak anti sama kemapanan, dia itu kontradiksi biologisnya. Karena pemuda ini ya memang harus anti kemapanan. Jadi dengan adanya jiwa muda yang anti kemapanan, akan hilanglah mahasiswa politis yang pragmatis, yang praktis, yang begitu-begitu tuh. Nah, ngomong-ngomong soal Pertamina, jadi itu kan bicara soal korupsi. Jadi ada salah satu media teman gua nih, namanya Mampir Media dia. Di follow namanya Mampir Media. Namanya aja udah mampir kan, jadi jangan lupa mampir. Benar. Nah, dia membuat tulisan tentang korupsi ini persoalan individu atau sistem. Nah, menurut lo apa nih? Kalau korupsi itu memang mengakar dari personalisasi personal atau dari sistemnya? Personal. Karena definisi korupsi adalah dia yang menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan individu. Berarti jabatan publik dan korupsi ini kan gak cuma satu orang. Maksudnya gimana? Jadi gue nih pemandang ini persoalan sistem. Karena kalau ngomongin persoalan individu, harusnya dia cuma terjadi di beberapa tempat aja. Bukan menjalar se-Indonesia.
Oh, iya, iya, iya. Sistem itu mengajarkan kita untuk mengakar, punya posisi untuk korupsi. Iya, iya, iya. Iya. Untuk menghindari korupsi kan adalah prinsip yang mengetahui, paham untuk tahu mana yang cukup. Oh, oke, 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 oke. Nah, Oke, gua baru paham. jadi di Mampir Media ini nulis sesuatu yang kurasa kayaknya menarik nih untuk dipikirin gitu ya, karena eh, kayaknya kalau persoalan individu agak sulit untuk kita mengklasifikasikan itu persoalan individu, karena terjadinya masif banget. Iya sih, ya. Kuadriliun. Cuman kan, sorry. Mungkin tadi gua nangkapnya karena kenapa individu tuh, karena memang hampir sebagian besar korupsi itu adalah untuk dia individu secara pribadi, Benar. atau kekayaan dan sebagainya. Cuman, oke, gue setuju yang memberangkatkan akhirnya dia punya keinginan korupsi memang Sistemnya. ya. Sistemnya yang pertama nggak ketat, yang kedua juga sistemnya diskriminatif. Diskriminatifnya adalah pendikotomian kelas. Gimana kemiskinan selalu ada, padahal sistem mampu untuk menghilangkan status sosial kemiskinan. Ya. Ternyata dalam kondisi kuadriliun Pertamina, Indonesia sekaya itu. Ternyata sekaya itu, tapi ada orang yang bahkan buat makan perharinya aja nggak mampu. Ya, 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 ya. Jadi persoalan yang ironis ya. Ya sih. Benar, benar, benar. Dan gua tuh nggak pernah bisa menyalahkan bahwa masyarakat miskin ya karena kesalahannya. Nggak bisa disalahkan ketika memang dia udah berusaha keras untuk mengeluarkan diri dari rantai kemiskinan, itu nggak bisa. Tapi kalau memang orang yang malas, disalahin aja terserah. Oke, ya benar. Berbicara sistem gue setuju. Karena memang yang akhirnya membuat masyarakat miskin juga ya karena sistemnya. Betul. Contoh, ini hal sederhana aja. Kita harus kerja aja kan bayar. Itu kan sistem yang akhirnya membuat kita untuk menjadi korupsi. Betul. Gitu. Harus bayar lah. Bayar. Masuk yayasan aja kalau misalkan kita punya gaji dalam beberapa bulan sekian, kita harus bayar komisi untuk mengganti tenaga si yayasan. Itu kan udah kelihatan kan bentuk-bentuknya. Ya semacam itulah. Nah, Bang, aduh, agak Rod Masih nanya, Indonesia gelap yang mana? Kau yang gelap katanya. Dia nggak pernah nunduk ke bawah itu. Karena urusannya di atas mulu. Iya, tadinya gue mau bikin video kan, gue lagi diem di tempat yang gelap, ya sih gue gelap. Sinting loh. Jadi apakah keseruntulan semua ini ada karena memang apa ya, orang-orang yang berpikir kolot ya. Ya, tapi gini, kalau ngomongin Indonesia gelap ya, terlepas tadi ya kita udah bahas soal tentang Ali Hamzah itu ya, soal gerakan. Prabowo bilang bahwa dia tuh ngomong di apa ya, pidatonya lah bisa dibilang. Dia kan belum 200 hari tuh, baru mau menuju lah. Banyak kok ini peresmian yang luar biasa. Bahlil ya. Banyak gitu kan, dan ekonomi RI ini akan di atas Jepang, Inggris, tapi di tahun 2050 itu. Ya, tanda tangan gampang. Iya, makanya dia bilang yang bilang gelap nih siapa? Banyak kok gitu kan peresmian. Artinya di satu sisi memang dia ada prestasi. Kalau gua lihat prestasinya adalah peresmian doang. Betul. Seremoni. Bener. Seremonial itu adalah hal yang dibangga-banggakan. Selalu. Itu perkara pegang tombol bertiga kan sah. Habis itu kita nggak tahu. Iya, kalau urusan teknis nanti misalkan masyarakat bentrokan, langsung dibentrokan sama aparat gitu kan. Nanti mereka mencuci tangan. Iya, makanya inilah yang gua membuat bahwa ayolah, maksud gua jangan sampai lu nih sibuk ngeritik gerakan A, B, C, D gitu kan. Bukan menciptakan konflik horizontal, tetapi lu lihat secara vertikalnya. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Loh ini udah terang-terangan loh mereka. Urusan kita tuh sama orang-orang yang di atas. Iya, udah terang-terangan, kayak contoh semisal dan antara akhirnya yang nimbulin kontroversi adalah tidak bisa diawasi sama KPK dan BPK. Ya walaupun bahasa politisnya tidak bisa diawasi secara langsung. Kan itu bagi kita sebagai publik yang awam dan kita itu pengen tahu lah transparansinya. Betul. Lewat mana, lembaga mana yang bisa kita percaya.
Tapi Iya. kalau ngomongin transparansi, lu tahu ya liga korupsi itu salah satunya itu ada yang korupsinya karena manipulasi rekapan uang, rekapan laporan. Jadi gampang sebenarnya untuk merekap atau memanipulasi rekapan itu. Gampang gitu. Aduh, gila ya. Dan kemarin atau tadi lah pas yang dalam kondisi puasa yang berharap kedamaian itu datang, gua itu tiba-tiba merasa kesal. Jadi IDN Times ini wawancara sama Rosan, ketua BPI. Iya. Ditanya sama yang wawancaranya. Jadi dia bilang, ini kalau misalkan rugi dan antara gimana gimana solusinya? Tahu jawaban ketua BPI apa? Ya kita akan memperbaiki. Ya berarti kan kalau misalkan kayak begini, gue yang awam gitu ya bisa menginterpretasikan bahwa prinsip Danantara yang tidak bisa langsung diaudit oleh KPK dan BPK, walaupun KPK dan BPK mampu, misalkan mereka mampu, ya orang-orang mereka juga kok. Kalau misalkan jawabannya begitu, berarti prinsip dari Danantara adalah kita berinvestasi. Kalau untung yaitu hasilnya, kalau gagal ya hitung aja lagi apes. Kan begitu gampangnya. Gue bilang, wah langsung lah. Ya Allah istighfar, gue kan langsung sholawat Nabi. Wah untuk menenangkan hati tuh. Sinting memang. Apa ya? Tadi yang gue bilang dan itu cuma seremoni doang sebenarnya mah. Ampun. Walaupun bahasanya ya mereformasi BUMN, ya kan. Untuk akhirnya penghasilan aset BUMN itu ya dikelola oleh Danantara ini. Tadi gue setuju bahwa memang kalau ini berhasil, oke, ya kan banyak ya 15 sampai 20 mega proyek yang akan dibangun lewat Danantara ini. Ya tamat lah memang kalau ini gagal. Gitu tuh. Aduh. Pasti ya nanti kita tunggulah klarifikasi mereka. Gitu kan. Kabinet klarifikasi nih. Hah? Kabinet klarifikasi. Iya emang bener. Apa yang maksud gua aneh banget gitu mas. Jauh banget lah kalau dibandingkan dengan dulu ya. Kalau betul-betul berjuang itu ya 100% gitu kan. Kalau sekarang tuh waduh cok. Lu lihat deh komposisi kabinet merah putih secara menteri-menterinya. Gue bilang kok gini amat ya. Maksudnya Bahlil yang hari ini disertasinya gak masalah. Jadi menteri gitu kan. Dia mengecilkan akademisi itu. Iya. Dia bilang, ya gue juga IPK di bawah 3. Iya kan? Ya ini kualitasnya memang. Kalau ngomongin IPK jangan Bahlil lah, di atas Bahlilnya lagi itu. Bener sih. Jadi ada yang di atas Bahlil yang lo maksud tadi. Dia hadir di salah satu forum anak sekolah. Ditanya lah, coba Pak, kiat-kiat untuk menjadi sukses. Tahu jawabannya? Rajin belajar, besok ujian kan? Mengecewakan bro, kapasitasnya anjir. Oke lah kalau misalkan disuruh belajar bagus gitu kan. Iya. Ya. Tapi apakah kapasitas dia sebagai orang yang sangat berpengaruh? Kok jawabannya kurang teknis gitu ya? Ya. Nah, ini sekali lagi nih, maksudnya masyarakat itu kenapa harus ngerti itu adalah ketika kita tahu riwayat latar belakang para pejabat-pejabat kita ambil contoh mungkin tadi yang disinggung adalah sisi akademiknya ya, yang dirasa gak layak loh dia ada di situ secara kapasitas. Betul. Nah, yang sedangkan masyarakat kita tahu sendiri benar-benar kita dituntut harus taat aturan, belajar yang benar baik itu di sekolah ataupun di kampus, yang dimana kita ini harus mengikuti kebijakan yang dimana kebijakannya dibuat oleh orang mereka. Gitu. Kayaknya lucunya tuh di situ. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang kita tahu akademiknya nggak bagus-bagus amat, sedangkan kita dituntut akademiknya untuk bagus. betul. Ya, Padahal yang akademiknya bagus S1 sekarang juga udah apa ya? OB itu minimal S1 kan. Ya, artinya inilah yang harus teman-teman pahami gitu, bahwasanya pejabat-pejabat kita ini ya begitulah. Makanya gue lebih setujunya
syarat untuk dia bisa maju presiden ataupun kepala daerah ataupun menteri hari ini cuman top yang selalu dimunculkan itu elektabilitas doang. Betul. Terus apa ya, sedikit menjelaskan tadi gitu ya, takutnya nanti ada yang menginterpretasikan bahwa gua mengecilkan profesi OB. Jadi S1 yang jadi OB ini sebetulnya yang nggak salah, tapi apakah S1 dihargai cuma di situ gitu? Kok pelajar-pelajar Indonesia nih nggak diberdayakan secara maksimal gitu kan? Terus apa yang membedakan S1 dan Bahlil ini? Ya berarti kan ngomongin akses mereka terhadap kemampuan untuk mengakses jabatan publik. Ya. Oke lah. Nanti kita bisa bedah tuh soal itu, lebih ke fokusnya adalah pendidikan, ya kan, pendidikan yang ya tadi Kontras menciptakan mesin-mesin pekerja gitu kan. Nah tadi balik lagi nih, gua tuh lebih setuju bahwa untuk akhirnya orang ini bisa maju pilpres, bisa maju pilkada, itu jangan hanya sebatas elektabilitas, tetapi ada etikabilitas, ada intelektualitas. Itu yang kadang mereka itu lupa. Betul. Nggak akan Contoh, pernah. iya contoh etikabilitas itu ya rekam jejak, dia pernah nyolong apa enggak. Ya. Terus intelektualitasnya bagaimana. Barulah ketika 2 tahapan ini dia lolos, Baru kita ngomong izinkan untuk secara elektabilitasnya. Kita memperkuat uji, elektabilitas. ya, gitu supaya tidak lagi melahirkan orang-orang yang Ya masyarakat akhirnya jadi penonton doang. Kita cuma dikasih hasil konsolidasi yang ada. iya kan. Payah. Akhirnya memang ya itu tadi, kalau misalkan balik lagi ya ke gerakan sipil ini redup, malah konflik secara horizontal, kok gimana ya, maksud gua? Ya kita tahu nih pejabat-pejabat kita ini tidak ada dalam kapasitas dia ada di situ. Betul. Kalau mau ngomong kapasitas pejabat ya, salah satunya Wakil Gubernur Banten. Dia itu minta unjuk rasa ini libur dulu selama puasa. Buset, perasaan sekolah libur di zaman Gus Dur doang. Pas zaman puasa tuh, dia minta unjuk rasa buat libur. Maksud gua, kenapa sih persoalan-persoalan kayak begini aja lo atur? Kalau lo gak mau di demo, kalau lo gak mau dikritik, Sokrates tuh bilang, kalau lo gak pengen dikritik, salah satunya adalah lo gak usah ngapa-ngapain. Aneh. Lo berbicara aja itu mengundang kemungkinan bahwa lo akan dikritik oleh orang lain. Ini lo jadi sebagai pejabat publik nggak mau ada unjuk rasa selama puasa. Ih, kenapa memang? Itu kan yang gue lihat berita itulah di Detik ya kan, waktu Banten tuh minta jangan dulu ini orang-orang Banten ya, mahasiswa Banten, gerakan Banten, ente jangan unjuk rasa bulan Ramadan ya. Dari zaman pilkada juga gue mau udah ngeliat dia tuh aneh. Iya benar. Oke, gua itu bukan mendukung salah satu atau ada keberpihakan ya, tapi dari zaman pilkada dia itu bilang kalau perempuan itu nggak layak buat jadi untuk diberikan beban sebagai gubernur. Ya, kan waktu itu kan lawannya Airin kan. Iya betul. Oh begini kapasitasnya, menyerang personal yang sebenarnya nggak ada dasarnya gitu. Iya. Itu lucu banget, di tiap kampanye dia cuma klarifikasi kerjaannya. Kayaknya nggak briefing dah. Klarifikasi waktu dia debat, ya terserah lah. Mana Pak Wagub aja itu. Gitu kan. Saya tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya Pak. Bagus itu buat jadi bahan diskusi kita. Aduh lumayan lah. Lumayan. Kita bisa ngecengin bapak deh. Betul. Nah, artinya kan tadi ya gue sekali lagi ngingetin bahwa kita jangan terus-terusan ada di zona nyaman, kita harus keluar, kita harus melihat bahwa apa yang menjadi persoalan di saat ini itu pun nyata. Walaupun ini beberapa buzzer itu masih mengintai kita, kadang mereka mempertanyakan emang ada kebijakan rakyat yang diabaikan oleh Pak Prabowo dan sebagainya gitu kan. Ya kita lihat aja di Badan Pusat Statistik pun itu emang ada yang berubah, walaupun tadi angka kemiskinan itu doang yang berubah. Ya walaupun teknisnya kan kita barusan jelasin. Iya kan, kadang kita tahu
kita pengen berpendidikan, kita pengen mendapatkan akses itu, tapi yang jadi pertanyaan kita apakah semudah itu? Enggak, tetap kok. Kalau nggak ada duit lu nggak bisa sekolah. Ibaratnya gitu. Artinya kan jangankan masalah-masalah sekarang nih, masalah-masalah barang lama aja, barang bekas, isu-isu lama, itu nggak selesai sampai sekarang. Apalagi kalau ngomongin HAM, jauh banget lah. Waduh. Jadi ada prinsipnya. Kalau gue pernah baca salah satu kayak bentuknya kayak komik gitu ya dari Social Movement Community, Social Movement Institute. Dia itu sampai ada yang bilang jangan berani ngebuka masa lalu. Kalau misalkan mau membuka masa lalu, artinya berani berperang. Karena ya kita tahu lah kalau mau ngomongin genosida banyak itu elitnya bermain. Benar-benar. Peristiwa-peristiwa gejolak politik itu pasti ada yang apa ya bahasanya ada ponding-pondingnya gitu. Mas Dandi belakangan nulis soal Munir kalau kita membahas HAM nih. Jadi Mas Dandi itu bilang dulu Munir kalau ngomongin kasus kabur aja dulu, Munir itu mau S2 ke Belanda, mau bikin tesis. Berangkatnya ditanya mau pakai mau pakai pesawat yang mana? Pakai Garuda Indonesia aja. Ya. Supaya nanti uangnya juga bisa balik ke negara. Udah begitu tuh. Sama kayak orang yang memilih untuk beli Pertamax karena dia merasa dia masih mampu untuk nggak minta subsidi dan memberikan subsidi ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Ternyata Munir dibunuh, masyarakat yang mesen Pertamax ditipu juga. Aduh, kelewatan ini negara ini. Aduh. Iya. Kadang satu sisi apa ya, gue ngeliatnya lucu aja sih gerakan elit-elit sekarang ini. Apalagi ditambah komenan-komenan netizen itu ada ya yang lucu-lucu juga kan. Karena kenapa ya? Satu nih, maksudnya kita lihat nih, bahkan ada yang melakukan gerakan lewat lukisan, yang lewat musik pun kena loh kemarin tuh 2 kali kan. Gitu, makanya inilah bukti bahwa kita jangan pernah mengecilkan gerakan apapun itu, bahwasanya apa yang mereka suarakan itu real, dan kita tahu sendiri ini gampang banget diaksesnya. Apa namanya, kelucuan laku para pejabat ini. Apalagi ya itulah, gue kadang lihat si Menteri Bahlil ini nih, emang lucu orang ini gitu kan, bikin kebijakan gas LPG serampangan lah, ya koordinasi lah, ini ente ini jadi apa gitu kan. Nah, pas diwawancara kan itu dia bilang, Bahlil itu bilang ya jangan apa-apa presiden lah, kita kan kita kan menteri ini sebagai pembantu Pak Presiden tuh. Ternyata pas besok-besoknya bermasalah, mereka berdua saling serang, Pak Prabowo dan Bahlil. Aduh, kok begini gitu, apa koordinasinya nggak beres. Iya Mas, jadi garis besar kabinet Prabowo ini memang salah satu masalahnya adalah komunikasi. Itu kayak evaluasi di tiap-tiap himpunan BEM ya, tiap-tiap organisasi mahasiswa juga begitu ternyata. Ini terjadi di kabinetnya Pak Prabowo sekarang gitu. Dan menteri-menterinya selain Bahlil, terus yang udah dirasakan juga Mendikti kan siapa, Satrio ya namanya? Iya, Satrio itu. Kacau bro kasusnya itu. Kekerasan dan sebagainya. Perkara air kagak ada. Terus yang dipermasalahkan itu, gue sempat dengar tuh rekamannya, posisi meja yang nggak sesuai. Itu kan kerjaan anjir kok bahas-bahas begitu gitu kan. Dan itu kaget loh sampai akhirnya karena kenapa? Nih, balik lagi ya, jangan ngecilin gerakan sipil ataupun mahasiswa pun, kita kesampingan nih soal sipil mahasiswa. ASN juga turun waktu itu. Untuk menuntut Mendikti. Iya. Artinya apa? Gerakan mahasiswa itu lu jangan menganggap ABCD, ini semuanya persoalan kehidupan mereka masing-masing. Ini ASN loh waktu itu. Apalagi di spanduknya adalah kami bekerja untuk negara, bukan untuk keluarga. Betul. Keluarga si menteri itu harusnya jadi tamparan yang keras ya. Iyalah. Tapi gua nih sebenarnya agak sulit ya untuk percaya game sama janji-janji politikus begitu, terutama salah satunya ya Pak Presiden gitu ya. Pak Presiden kan di awal bilang dia greget sama korupsi.
ya walaupun dia kesel, tapi gua sih ngelihat belakangan kan lagi rame gitu ya kasus-kasus korupsi yang terkuak. Terserah urusan politis atau enggaknya, ada motif atau enggaknya, tapi kalau memang ini sesuai dengan janji Pak Prabowo, ya mungkin gue sedikit bisa mempercayai gitu, udah mulai sedikit bisa mempercayai. Semoga aja dari segala skeptis gue terhadap pemerintah, termasuk Pak Presiden, ya ini salah satu upaya Pak Presiden untuk mewujudkan cita-citanya gitu ya. Ya, Karena penyakit di negara kita ini benar-benar nomor satunya korupsi. setuju gue itu. Ya kan, sampai ya netizen juga ngasih tamparan ke pemerintah. Kasih saya uang 300 triliun, saya siap di penjara 6 tahun. Iya, sampai segitunya, Cok. Nah, apa ya tadi banyak yang dibahas tentang situasi gerakan ya, tetapi ini mungkin untuk pembahasan terakhir ya. Pandangan lo dah soal hari ini terhadap tadi mungkin udah disinggung di awal soal aktivis-aktivis ini yang akhirnya dia gerak itu bukan berdasarkan nurani, ini real ya. Mungkin Ali Hamzah juga ada kaitannya ke sana, yang dimana menyebut bahwa aktivis atau gerakan ini toh ujung-ujungnya mereka-mereka orang kok yang bakal ada di sistem. Itu kan ini udah rame lah dari lama gitu kan. Tapi itu bukan sih akhirnya yang pemicu terpecah belahnya gerakan mahasiswa juga karena ulah oknum-oknum begitu gitu kan. Soal aktivis-aktivis yang apa namanya mengklaim gerakan mahasiswa itu dijadikan sebagai kepentingan individu. Lu memandangnya hal seperti itu gimana? Dari beberapa konsolidasi selama ikut gerakan gitu ya, sebetulnya gampang banget buat mendeteksi orang-orang yang punya kepentingan dalam konsolidasi dan menuju gerakan itu sebetulnya. Mungkin apa ya, keterlibatan juga salah satu faktor yang bisa membuat gua keterlibatan dalam konsolidasi bikin gua bisa sedikit mendeteksi soal-soal itu. Nah, kalau soal oknum ini ya memang jangan nyebut oknum lah, kayak pemerintah nih. Ya memang orang-orang brengsek ini yang mencoba untuk menunggangi atau mengambil benefit dari gerakan secara politis ya. Sebetulnya gua sih bermasalah, tapi kayaknya akan lebih penting ketika gua titik tembaknya ada ngelihat dari isu yang dibawa. Gua nggak mempersoalkan lama-lama soal itulah. Mau dia dapat berapa juta, mau ngelihat kayak bagaimana. Tapi yang jelas tujuan gue adalah mengorganisir keresahan yang ada untuk bisa tembus. Ya. Kalau gue lebih fokusnya di situ sih. Jadi mungkin kalau bicara nurani gue nggak mempersoalkan gimana pengurus besar itu mengambil benefit dari gerakan. Ya, mungkin kan karena jadi kurangnya rasa simpati masyarakat itu melihat bahwa ini orang ini kemarin ada di jalan gerak dan sebagainya. Sekarang malah berkompromi atau kong kali kong dengan para elit, gitu kan. Nah itu bisa jadi akhirnya jadi faktor yang dimana kurang terpercaya lagi dengan yang namanya gerakan mahasiswa. Ini gue ambil satu contoh kasus deh, kasus pagar laut PIK 2 itu. Udah tenggelam tuh pagar laut gara-gara lautnya udah naik kayaknya. Iya. Jadi gue dapat kabar dari sana bahwa masyarakat di sana itu tidak percaya dengan mahasiswa yang beralma mater datang ke sana soal mau konsolidasi, mau ngebela ya, iya, pengabdian dan sebagainya. Itu pun jadi oke lah, gue setuju bahwa di satu sisi memang apa ya orang-orang brengsek ini tuh kita nggak sependapat lah dengan mereka yang memainkan gerakan ini akhirnya untuk eksistensi dia dan apalagi dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan entah itu secara materi, uang ataupun jabatan gitu kan. Itu pun gue agak setuju sih sebenarnya mah. Walaupun tadi lo bilang ada aktivis modelan tangan kiri dok mahasiswa, tangan kanan proposal bang. Yang itu banyak banget gitu kan. Dan
nih gua kasih tahu dulu, oke lah, gua sama dia mungkin hari ini kita sudah lepas demisioner dari jabatan organisasi di kampus. Maksudnya kita punya pengalaman yang sama. Gua terang-terangan aja dah. Ini khusus posisi ketua BEM dah pokoknya mah, ketua badan eksekutif mahasiswa. Memang di satu sisi ketua badan eksekutif mahasiswa yang dibilang ini posisi strategis. Dan kadang kita dihadapkan dengan tadi dilema-dilema tadi. Gitu tuh, ada titipan isu lah dan sebagainya. Kalau bahasa orang-orang organisasi tertentu tuh, gue pernah dengar kata kayak, ini beneran mau gerak gak? Apakah kan biasanya ada tuh katanya yang harus menghormati kakanda-kakanda yang duduk di sana ya, senior-seniornya lah. Kandidat ya. Iya, kalau bahasa kata Rocky Gerung itu kandidat. Kanda di mana, Dinda siap rapat. Gitu tuh. Gua mengakui bahwa memang gua nggak nyebut oknum juga. Ada beberapa, ini pun evaluasi buat gua lah. Beberapa ketua BEM yang ada di organisasi mahasiswa itu kadang melakukan hal-hal seperti itu. Makanya banyak yang bilang ketua BEM itu adalah bangku jembatan untuk lu menuju kekuasaan yang sesungguhnya. Real miniatur negara ya. Iya, dan ya memang ini faktanya ada gitu kan. Banyak lah mantan-mantan ketua BEM yang akhirnya duduk dan sebagainya. Ini serius jadi tamparan gua yang notabene gua pun sama mantan ketua BEM gitu kan. Ini jadi tamparan gua juga. Kadang gua mau ngambil langkah kanan langkah kiri itu pastilah saya tendensi atau tekanan itu ada. Banyak Ya, yang menyorot ya. banyak yang nyorot, benar banyak yang nyorot, banyak yang ya segala macam lah. Tapi memang gua harus buka-bukaan di sini. Ada modelan-modelan yang begitu, ada ketua BEM yang tangan kiri hidup mahasiswa, tangan kanan proposal. Itu semua ketua BEM di zaman gua pun mengakui hal itu. Mereka sadar melakukan itu juga, gitu tuh. Karena lu mah sekalian ini ya, karena kita mah menjabatnya pas di tahun pilkada dan pilpres juga ya. Apalagi kalau misalkan kita dihantam dengan momentum krusial, Ya, itu pemilu. lebih edan lagi tekanannya gitu kan. Dan jujur gua bukan munafik dalam arti gua ngasih tahu ke ketua BEM yang mungkin hari ini ngejabat untuk lebih hati-hati, enggak, tapi lebih ke lu tahulah mana posisi yang harus lu ambil, mana yang enggak. Lu jangan sampai akhirnya merugikan banyak orang. Nah itu yang paling penting sih itu. Kadang memang selama gua menjabat jadi ketua BEM pun gua terbilang jarang banget melakukan aksi itu. Ya kan dilema-dilema tadi. Gua nggak mau terklaim seakan-akan ini keuntungan ngebahas ketua BEM-nya doang gitu kan. Ini banyak kok yang ngebahas ini, banyak yang si mahasiswanya ikut aksi arahan ketua BEM, ternyata ketua BEM gua sendiri yang jahat. Gitu tuh. Dilema-dilema itu tuh akan ada. Yang terpenting adalah ya lo pintar-pintar menyikapi aja sih sebenarnya mah. Tunjukin aja bahwasannya memang lo bergerak karena keresahan bersama gitu kan, bukan karena lo ada sesuatu. Bahasanya ya ada pesanan atau order, bahasa-bahasa aktivis kan begitu. Barang masuk nih. Ya, gitu kan. Ya hari ini harus gua bongkar. Ketua BEM hampir sebagian besar seperti itu. Makanya hati-hati. Apalagi yang sibuk cari-cari panggung pun udah kelihatan banget kalau itu. Gitu. Itu jadi tamparan gua kok. Gua mengakui itu. Ya kan, kadang gua juga sedikitnya bukan hampir ya. Ya gua terhasut lah dengan godaan-godaan itu. Terhasut dan ending dari setelah beres jadi ketua BEM akhirnya banyak gambaran bahwasanya ini loh yang menyebabkan gerakan mahasiswa jadi terpecah belah, jadi yang nggak lagi konkret dan sebagainya gitu tuh.
Makanya memang itu pun yang menyebabkan nurunnya tadi yang gue bilang rasa simpati masyarakat terhadap gerakan mahasiswa. Karena ada beberapa ya bisa dibilang aktivis yang malah jadiin profesi. Dan sampai sekarang pun masih terjadi kok. Masih terjadi gitu kan, masih terjadi yang di jalanan Maya kan kayak yang iya tahu-tahu di belakang kompromi dan sebagainya. Itu banyak banget, makanya hati-hati. Ini gua kasih tahu ya. Ini buat anda-anda yang lagi di Jabat ya. jilat itu, wow. Godaannya memang besar sih. Benar yang besar. Makanya jangan aneh kalau misalkan ya kita tahu lah pejabat-pejabat sekarang di pemerintahan itu mereka pun mantan-mantan aktivis dulunya pada era-eranya gitu kan. Makanya sih tapi selama gue menjabat gitu ya, gue masih mampu menjaga diri dan menjaga organisasi untuk nggak terlibat apapun. betul. Karena mungkin ini juga gara-gara prinsip organisasi gitu ya. Betul. Syukurnya gue nggak menanggung beban seberat lu kayak gini. Betul. Kan karena internal yang dipandang lebih seksi gitu ya. Gitu. Iya. Ya gua luar biasa itu dilema gua, tekanan gua itu luar biasa gitu kan. Ya walaupun satu sisi gua memegang prinsip ucapannya Bang Pacul kan untuk menjadi Korea yang melambing itu. Anjir kata gua, ada aja kata-kata gitu ya. Dan itu memang kalau gua lihat seorang ketua BEM, mereka menormalisasi itu. Akhirnya mereka berlomba-lomba tuh untuk mencari galah-galahnya ini nih. Miris sih. Ya kan? Mereka berlomba-lomba gitu untuk akhirnya berebut kekuasaan. Tapi kalau gua hari ini bahwa bukan karena nggak ada di jabatan organisasi kampus yang artinya gua diem nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tetap kok kadang kalau misalkan ada yang nggak suka sama gue bahas, gue tetap menyampaikan kritik, kan? Walaupun satu sisi memang kacamata gue lebih naik lagi gitu kan, tidak hanya sebatas isunya, akan tetapi gue membaca dari sudut pandang kacamata politiknya, ekonominya kan? Iya gesek-gesekannya kemana. Makanya inilah yang memberangkatkan gue pengen bentuk media sporadik ini. Ya di sini gitu untuk supaya gua bisa tetap menjaga kewarasan lah ya. Betul. Iya. Iya contoh misalkan ini gua buka-bukaan aja lah karena gua ada lengser. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini jadi pertimbangan orang mau lu setuju atau tidak, sepakat ataupun tidak. Ya itu masih sikap lah ya. Itu masih sikap. Kan tadi alam demokrasi kita beda pendapat gitu. Iya pernah gua di satu momen bantah-bantahan ya soal dinasti politik dan sebagainya. Sampai akhirnya statement gue sekarang adalah gue udah tidak mau lagi terjebak dalam lingkaran ngomongin soal dinasti politik itu hanya sebatas urusan darah ke darah. Yang hari ini kebanyakan disorotin itu cuma itu soal dinasti. Yang kita takutkan adalah dinasti itu ketika misalkan anaknya mau menjabat karena bapaknya sebelumnya, khawatir kan anaknya kayak bapaknya nih nanti. Benar. Ternyata iya. Iya. Cuman kadang kita lupa ada pembahasan yang dimana dinasti itu bisa jadi bermain di lingkaran kolega atau pertemanan. Karena ada juga tuh beberapa ini pejabat dia punya supir pribadi. Si pejabat ini udah lengser, akhirnya dia coba mencalonkan lah si supirnya dengan dia support apa bedanya gitu kan. Dia akan jadi watak si pejabat sebelumnya. Itu pun yang berkelanjutan tapi berdasarkan akun gitu ya. Betul. Makanya satu sisi pro kontranya dinasti itu adalah gua sih lebih ke gimana ya kalau ngomongin dinasti itu sebenarnya dinasti itu nggak bisa dikalahkan. Dinasti itu selalu menang. Gitu, makanya tidak ada sistem pemilihan. Cuman yang jadi problem di kita adalah oke, satu sisi kita tidak bisa menyalahkan pilihan rakyat. Gaya-gaya apa ya, gaya-gaya baru aja gitu kan sebenarnya mah. Gitu sih.
Ya itulah mungkin pengalaman gua waktu kemarin coba menjago-jagokan sosok dari dinasti. Tapi kalah. Akhirnya nggak terbukti kan dinasti itu. Iyalah. Jadi syukur sih selama pemilu kemarin apa ya, dengan gua ikut nongkrong-nongkrong dengan orang yang terlibat langsung gitu ya. Ah. Gua tahu ternyata passion gua bukan di situ karena isinya nipu. Gua nggak bisa gimana ya, omongan-omongan omong kosong penipuan kayak begitu tuh, jujur gue nggak beneran sampai sekarang gue masih belum lengser gue habis Oh iya, ya benar. lebaran ya, Belum berani ngebuka 100%. bukan ya. bukan nggak berani mau dibuka juga belak-belakan ayo gitu, tapi ngomong keterlibatan nol. Gue tuh sama sekali nggak pernah nyentuh yang kayak begitu karena Betul. pas di awal gue dilantik gue itu bilang demi Allah sih, Nah, demi Allah untuk menjaga stabilitas organisasi dan tidak bersikap untuk kepentingan pribadi gitu. ya kalau bahasanya itu tuh sebenarnya bukan netral ya. Kalau netral itu kan secara tidak langsung lu berpihak netral. Kalau gue Ah. bersikap untuk nggak mengikuti, Ya itu lebih ke bahasanya bukan netral kalau sekarang, independensi. bahaya. Tuh. Jadi jangan lagi ngucapin kata-kata netral. Netral itu bukan lo beneran Netral itu band bro. ya itulah apa namanya obrolan singkat ataupun diskusi singkat pada malam hari ini. Ya tadi banyak lah yang disinggung kan soal, mungkin kalau secara garis besar yang kita bahas adalah tentang gerakan sih tadi. Tadi juga kita sempat memaparkan berbagai contoh kasus-kasusnya, isu-isunya yang dirasa ini loh kenapa akhirnya kita ini harus bergerak, kenapa akhirnya ini kita jangan lagi memperdebatkan kelompok mahasiswa A geraknya begini, kelompok mahasiswa B geraknya begini. Nah kita tuh hindarin lingkaran-lingkaran yang malah melahirkan konflik horizontal. Justru yang paling fokus hari ini, lu mau geraknya apapun, mau lu aktivis medsos, aktivis di jalan, nggak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan yang selalu jadi masalah adalah yang tidak punya sikap sama sekali. Dalam arti inilah tugas-tugas apa namanya ya para aktivis-aktivis tadi gitu kan untuk bisa memprovokasi, benar gua bahasanya setuju, lebih memprovokasi aja mereka supaya mereka sadar dan mereka mau untuk bersuara, mengungkapkan keresahan yang mereka alami selama ini. Karena menurut gua kalau misalkan akhirnya lu nggak ngapa-ngapain, lu diem, secara tidak langsung lu tuh setuju dengan kebijakan yang ada, lu setuju dengan terus adanya angka kemiskinan, adanya angka putus sekolah dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin ini saja ya untuk diskusi malam ini. Jangan lupa ikutin terus media sporadik di YouTube dan Instagram. Kita cuma ada 2. Nanti mungkin Merambah ke sosial media yang lainnya. betul, nanti merambah ke sosial media lainnya gitu. Cuman step by step aja. Ya kan? Oke, teman-teman, gua pamit undur diri. Thank you.